saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya kesehatan menyertai kita semua di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, jadi persis di ujung tahun, saya mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Narasi Institute tentang Outlook Ekonomi Indonesia 2022 dengan para narasumber, para pembicara yang semuanya oke, paten, gitu, yang wajar tanpa perkecualian, gitu kira-kira ya. Dan tentu kita sangat antusias menyambut paparan-paparan beliau-beliau itu. Di dalam kesempatan itu sebenarnya saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, khususnya kepada Pak Faisal Basri dan Pak Said Didu, tapi sayang mic saya tidak bisa di-unmute gitu. Nah, nanti saya kutipkan itu bagian dari di mana saya mengalami kesulitan untuk tidak bisa meng-unmute mic itu. Terima kasih. Silakan yang Pak Petrus. Di-mute dulu Pak, silakan Pak. Di-unmute dulu. Bisa Pak, silakan Pak. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa di ini. Oh, maaf ini mungkin ada kesalahan nih. Nah, karena itu saya hari ini membuat video ini untuk menyampaikan itu niat bertanya yang tidak tersampaikan, karena saya ingin mengklarifikasi dan memperjelas beberapa hal yang disajikan oleh para pembicara itu. Tetapi untuk mereview itu, saya sampaikan dulu beberapa review yang singkat saja, ya, pandangan-pandangan dari para pembicara. Dimulai dari Pak Awalil, misalnya dengan menyajikan 6 atau 7 indikator ekonomi, ya, mulai dari kualitas pertumbuhan PDB, kemudian kredit kur dan mikro, pengangguran dan kemiskinan, kemudian pengelolaan fiskal yang dikatakan tidak prudent, lalu investasi lama yang juga ada beban untuk beban biaya ya, dibandingkan dengan investasi yang baru, lalu pengelolaan APBN yang dikatakan yang ekspansif, tapi yang nanti oleh Pak Antoni dikatakan bukan ekspansif tetapi kontraksi. Ya, nah semua dari parameter tadi singkatnya Pak Awil mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di 22 ya belum pulih gitu. Bahasa beliau belum pulih. Itu kalau dibandingkan dengan ekonomi Indonesia 2019 katanya, gitu ya. Nah, bahasa belum pulih ini tentu ya sangat obskur gitu ya, sangat kabur gitu. Tapi kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang lebih vulgar, ya kira-kira intinya tetap aja masih suram gitu, belum baik atau masih buruk gitu pertumbuhannya. Ya, dengan yang tadi dikatakan seluruh parameter itu menunjukkan tren yang semuanya jelek gitu, ya. Sekali lagi dari kualitas pertumbuhan PDB yang jelek, pengangguran kemiskinan yang tetap meningkat, kemudian kredit kur mikro yang tidak baik gitu ya, fiskal yang masih tidak prudent, investasi lama dan baru itu ada beban gitu, APBN yang ekspansif itu semuanya menggambarkan hal yang buruk gitu. Itu kalau saya menangkapnya, kalau saya menerjemahkan gitu ya. Demikian juga dengan Pak Antoni Budiawan yang menggambarkan, yang meramalkan atau memprediksi ekonomi Indonesia 22 suram itu dengan cara perbandingan gitu dengan ekonomi global, khususnya dalam hal ini ekonomi ekonomi Amerika yang mengalami inflasi bertahun-tahun gitu ya, di mana termasuk cerminan harga komoditi yang meningkat itu sebenarnya itu bukan gambaran kondisi yang sesungguhnya dari hukum supply and demand gitu, tapi itu akibat dari kebijakan ekonomi yang sifatnya rekayasa yang disebut sebagai quantitative easing itu. Ya, tetapi itu faktualnya lalu menimbulkan inflasi yang tinggi dan kata beliau pada akhirnya pada bulan Maret yang akan datang Fed, Bank Sentral Amerika itu pasti akan menghapus ya, akan menghilangkan atau akan merubah
kebijakan ekonomi yang pesido itu, dan saya katakan pesido ya, seperti apa ya, kebijakan ekonomi yang tidak sesuai gitu ya dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi quantitative easing itu boleh saya katakan, atau kalau dalam kesimpulan saya sebagai pseudo economic policy gitu, kira-kira semacam itu. Karena itu menimbulkan inflasi yang pada titik tertentu itu akan sangat memberatkan ekonomi negara. Dan nanti katanya pada bulan Maret Fed akan menghapus itu. Nah, dampak dari hal itu tentu Bank Sentral Amerika atau Fed itu juga pasti akan meningkat gitu. Suku bunganya akan meningkat. Apa akibatnya untuk Indonesia gitu? Implikasinya untuk Indonesia bahwa BI juga akan mengikuti menaikkan suku bunga acuan. Nah, sehingga tapi berapa suku bunga acuan itu tidak disebutkan oleh Pak Antoni. Ya, tetapi beliau meramalkan dengan kenaikan suku bunga acuan dari BI itu, maka dampaknya akan terjadi efek domino gitu. Akan terjadi efek domino, yaitu bahwa otomatis segala-galanya yang dikatakan seperti konsumsi akan menurun ya, karena daya beli, gaya pikul masyarakat juga akan berat, kemudian investasi juga akan turun, konsumsi pemerintah pun juga turun katanya, kemudian defisit anggaran juga akan meningkat, defisit neraca berjalan juga meningkat gitu ya, ada potensi capital outflow gitu ya, kemudian kemiskinan meningkat. Jadi singkatnya juga menggambarkan hal yang suram, yang buruk gitu. Nah, meskipun saya harus memberikan catatan tentang suku bunga acuan BI, kalau dalam ini kan situasi masih tidak normal gitu ya, BI sekarang memang masih menekan di sekitar 3 kan, antara 2-3 suku bunga acuannya. Tetapi dalam situasi normal yang seperti biasanya, itu suku bunga BI kan memang sekitar 6 sekian persen gitu. Karena itulah suku bunga yang memang diperkenankan oleh undang-undang gitu. Suku bunga acuan sekitar 6 sekian, itulah yang menjadi patokan oleh BI gitu ya. Dan apakah kalau nanti tingkat suku bunga kembali ke seperti itu, memang benar-benar akan menggambarkan situasi yang runyam tadi, semuanya turun, ya kita akan lihat ya, kita akan lihat. Tapi ini kan masih situasinya masih transisi. Kita masih baru saja memasuki era yang ya kata penurunan pandemi COVID ini. Demikian juga dengan prediksi Pak Awal itu, kalau memang kondisi ekonomi Indonesia 2022 belum pulih bahasa beliau, ya menurut saya masih wajar gitu kan, ini baru saja kita decline untuk COVID-nya itu. Ya, ini jadi artinya pengelolaan ekonomi negara ya tentu masih tertatih-tatih juga, saya kira tidak terlalu gampang membangkitkan itu, menaikkan kembali pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih ideal. Ya, karena periodenya masih transisi sekali saat ini. Jadi nanti kita lihat prediksi beliau itu apakah terrealisasi atau tidak di dalam kenyataannya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika data-data yang disajikan oleh dua pembicara beliau ini lalu dikonfirm atau disimpulkan ya, dijawab mengapa kondisi ekonomi ini buruk. Pak Faisal Basri dan Pak Saidi itu menjawab bahwa itu biangnya karena pemerintahan kita saat ini adalah oligarki gitu, dicengkeram oleh oligarki ya. Beliau singkatnya gini, oligarki itu mencengkeram melalui 2 instrumen gitu ya, baik politik maupun ekonomi. Nah, di politik itu terutama yang disoroti adalah presiden Shield threshold-nya itu yang 20%. Lalu itu seakan-akan menimbulkan biaya besar gitu ya untuk pilpres, dan itu melibatkan oligarki. Nah, beliau mengatakan bahwa oligarki ini pada intinya sebenarnya dicengkeram oleh 3 pemain besar ya, 3 pemain besar, yaitu pengusaha besar maksud saya ya, yaitu pengusaha sawit, batu bara, dan spare part China, dalam hal ini iron and steel gitu ya, yang total omset kurang lebih dikatakan dalam 3 bidang ini 500 triliun, sehingga beliau mengasumsikan kalau 10% saja dialokasikan untuk pilpres, itu sudah seakan-akan oligarki sudah bisa membeli semua ya, membeli Indonesia, katakan semacam itu. Pertanyaan, maka di situ ya, di dalam kesimpulannya Pak Faisal itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya klarifikasi gitu, yang saya ingin mengerti lebih jauh dari pemikiran beliau gitu ya. Pertanyaan pertama begini, beliau membandingkan misalnya komoditi sawit itu
kenapa batu bara tidak diperlakukan seperti komoditi sawit gitu yang dikenakan pajak ekspor? Pertama pertanyaan saya gini, kok ekspor malah disuruh dikenakan pajak gitu? Ya, kan biasanya kalau ekspor itu justru malah didorong untuk karena itu akan ekspor. Dulu malah fasilitasnya nggak hanya fiskal, ya orang yang mengekspor itu boleh meminta drawback gitu tentang perpajakannya. Kedua malah ada kredit ekspor gitu. Ya, nah sekarang mengapa Pak Faisal Basri berpikir terbalik gitu, malah komoditi yang diekspor itu disarankan untuk dikenakan pajak. Itu yang pertama. Dan apakah apple to apple bisnis batubara dan sawit itu? Ya, kenapa tidak terbalik gitu? Yang sawit dikenakan pajak ekspor itu seharusnya justru malah harus disarankan untuk dibebaskan dari pajak ekspornya gitu, karena kan itu ekspor. Apalagi batubara itu kan pertama sekarang sudah masuk dalam objek PPN, dia akan kena PPN. Kedua, toh nanti hasilnya perusahaan itu kan kena PPh badan gitu dengan tarif 22% gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi sekarang batubara itu udah dilarang stop ekspor gitu. Jadi di mana kekuatan oligarki pemain batubara ini? Ternyata kan artinya gini, saya kalau di dalam pengertian saya kan ternyata kendali itu tetap di tangan pemerintah gitu. Saya tidak menafikan bahwa dengan presidensial threshold 20% itu memang itu suatu batasan yang ekstrim ya, yang mempersulit itu. Nanti anak-anak bangsa yang terbaik itu bisa dipilih oleh rakyat. Tetapi bagaimanapun seandainya saja MK itu nanti mengabulkan gitu ya, presidensial threshold itu 0%, apa iya orang-orang yang mau mencalonkan diri menjadi presiden itu tanpa modal gitu? Apa mungkin tanpa berangkulan dengan pengusaha? Itu kan sulit ya saya membayangkan gitu. Bagaimanapun untuk menjadi pejabat publik apalagi presiden itu untuk kampanye di seluruh wilayah Indonesia pasti membutuhkan biaya besar kan gitu. Seandainya saja gitu ya, presidensial threshold itu memang jadi nanti bisa dikabulkan oleh MK dengan 0%. Saya tidak yakin bahwa kandidat-kandidat yang bertarung itu nanti tidak membutuhkan pengusaha gitu, karena mereka pasti membutuhkan modal yang besar gitu. Ya, artinya gini, perkawinan pengusaha-penguasa itu lazim dimanapun terjadi menurut hemat saya gitu. Ya, saya pikir itu sudah merupakan hal yang umum. Justru berbahaya kalau yang menjadi pejabat sebelumnya bukan kaya gitu. Nanti berbahaya itu, malah lebih banyak korupsinya setelah menjadi pejabat itu. Kalau bisa kan pejabat-pejabat itu sudah kaya lebih dulu baru menjadi pemimpin negara gitu kalau bisa ya. Jadi soal finansial, ekonomi pribadi dan keluarga itu nggak terganggu lagi gitu. Misalnya begitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga begini, kalau saya memperhatikan ya, kritikus-kritikus yang saat ini menghantam terus gitu ya katakanlah secara habis-habisan pada pemerintahan saat ini, kan nama-namanya belum ada itu di dalam lembaga-lembaga survei itu, di dalam survei publik itu belum tampil. Ya, artinya apakah benar saat ini mereka yang mengkritik pemerintah itu orang-orang yang benar-benar digandrungi oleh rakyat gitu, memiliki elektabilitas yang tinggi? Rasanya juga belum saya lihat nama-nama itu. Dan yang kedua, apakah dengan itu filter kualitas ya dari tokoh-tokoh itu juga dapat dijamin gitu ya. Jadi kan ada banyak pertanyaan gitu ketika Pak Faisal Basri mengatakan bahwa ini dicengkeram oleh oligarki. Saya senang sekali dengan kritik semacam itu, tetapi saya membutuhkan penjelasan yang lebih konkret gitu. Kira-kira yang dimaksudkan dengan cengkeraman oligarki itu yang bagaimana gitu ya, prakteknya konkretnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian misalnya juga tentang nikel juga disinggung oleh Pak Faisal Basri. Nah, nikel itu saya kebetulan begini, tentang batu bara itu saya pernah mengalami punya klien ya yang punya konsesi di 24 hektar di Batu Licin sana di Banjarmasin. Tetapi yang bersangkutan itu nggak punya uang
untuk mengelola, untuk memproduksi batu bara. Ya, setelah berjuang sekian tahun, ujung-ujungnya juga apa? Akuisisi saham gitu. Ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada pihak yang punya uang, yang punya kapital besar. Karena ini kan dunia bisnis gitu. Kalau dunia bisnis itu selalu kan kekuatan kapital itu juga apa? Peranan penting kan gitu. Dominan. Jadi maksud saya pemain-pemain besar ini pasti artinya komoditi-komoditi ini, bidang-bidang bisnis ini pasti dikuasai oleh apa? Para giant gitu. Ya, para superfluous, para orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya kapital kuat gitu. Jadi itu sesuatu yang lazim menurut saya dalam dunia bisnis gitu. Dan apakah sekali lagi dengan itu lalu mereka langsung menjadi oligark, pengendali bahan pemerintah, itu kan menjadi, saya masih bertanya-tanya gitu. Karena dari dulu juga udah semacam itu, memang kekuatan kapital itu diperlukan gitu. Nah demikian juga dengan nikel. Nikel kebetulan di tahun 2019 itu saya sebenarnya sudah ada kontrak dengan Cina untuk ekspor biji nikel, tetapi pemerintah mengeluarkan larangan, di stop, ya kita batalkan. Ya kita batalkan karena ada kebijakan hilirisasi kan smelter. Jadi kita patuh, artinya gini. Dan itu pengusaha-pengusaha nikel itu juga iya patuh juga gitu, nggak bisa berbuat apa-apa kan. Ketika pemerintah mengatakan stop, seperti batu bara sekarang kan, stop ekspor ya stop juga. Artinya gini, saya nggak melihat ada kekuatan-kekuatan dari pengusaha-pengusaha itu yang kemudian menekan pemerintah, membatalkan kebijakan itu dan sebagainya. Nggak bisa itu. Ya, pengendalian tetap di tangan pemerintah gitu. Itu yang kedua gitu ya. Jadi dan kemudian Pak Faisal Basri mengatakan nanti nikel itu ekspor walaupun ada kebijakan hilirisasi nanti, tapi bukan nikelnya yang tetap lari ke Cina. Lah ya, kalau bukan nikelnya kan mesti bicara topik yang bukan nikel gitu. Itu contohnya. Lalu ada contoh lain yang dikemukakan oleh Pak Faisal Basri seperti mencerminkan itu bagaimana perilaku oligark. Misalnya dengan ketika beliau diundang ke rumah Pak Luhut, lalu Pak Luhut mengatakan akan mengirim deputinya ke Taiwan untuk menjajaki produksi motor listrik di Indonesia. Tetapi kemudian 2 hari kemudian Pak Luhut sudah mengumumkan akan join dengan Gojek. Saya bertanya, apakah seperti itu dapat dipakai sebagai contoh itu perilaku oligark gitu? Atau sebagai contoh penyimpangan, perilaku yang menyimpang? Karena begini, pertanyaan lebih jauhnya gini, apakah Pak Luhut sebagai Meninvest itu sudah memerintahkan nggak ke Menteri investasi itu misalnya untuk membuat belit kebijakan publik tertentu gitu ya tentang motor listrik itu, lalu kemudian ada langkah konkret dari Pak Luhut itu yang join dengan Gojek gitu, lalu dengan peraturan itu Pak Luhut memproduksi motor listrik misalnya, apalagi kalau dimonopoli dia. Nah kalau belum ada, baru hanya omong-omong lalu itu sudah dipakai sebagai satu patokan perilaku oligark, saya rasakan masih kurang fair gitu. Ya. Jadi Pak Faisal, saya saya ini tidak pro pemerintah, tidak pro mana-mana, tetapi saya ingin mendalami gitu pendapat yang mengatakan bahwa oligark gitu ya, cengkeraman oligark. Saya ingin mendapatkan sedikit petunjuk-petunjuk yang lebih konkret gitu. Jadi tidak hanya status umum saja gitu ya. Demikian juga dengan pernyataan Pak Said Didu gitu. Ada beberapa poin yang sebenarnya ingin saya perdalam. Ya, bahwa Pak Said Didu lalu juga mengkonfirm ini ancaman oligarki di 2022 ini akan panen panjang gitu. Ya, akan kuat gitu ya. Dengan mengatakan nanti banyak sekali, kalau di 2021 banyak BUMN itu sudah terjerat pemerintah proyek mangkrak, lalu kemudian di 2022 banyak BUMN akan terjerat utang dan sebagainya. Lalu pertanyaan saya gini, BUMN mana sebenarnya yang terjerat utang gitu? Ya, dan kalau toh itu ada utang karena apa? Utang karena utang usaha, utang dagang, atau utang karena dikorupsi atau mismanagement di finansialnya. Ya, kalau misalnya di Garuda itu ada indikasi korupsi, itu sampai saat ini kan masih proses hukum saya kira, gitu ya. Contohnya semacam itu. Dan kan apakah
patut untuk digeneralisir gitu, hanya mengatakan BUMN. Lalu BUMN yang mana gitu. Demikian juga kalau pernyataan Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN mengatakan pada bulan Desember 2021 Krakatau Steel akan bangkrut gitu. Apakah pernyataan seperti itu sudah bisa dikatakan sebagai intervensi gitu menurut Pak Said itu gitu ya? Kan itu pernyataan gitu. Apalagi kenyataannya pada Desember kemarin Krakatau Steel tidak bangkrut gitu. Jadi kalau itu betul Pak Erick intervensi, artinya begitu kuat tangannya di Krakatau Steel, ya kan harus bangkrut bener gitu. Kan menjadi kenyataan kata-katanya. Tapi kan ternyata tidak menjadi kenyataan kata-katanya. Jadi dugaan bahwa itu intervensi kan meleset gitu. Ya, dengan fenomena itu kan meleset gitu. Ya. Lalu ada pernyataan Pak Said itu juga misalnya menganggap pemerintah ini suka-sukanya ugal-ugalan karena misalnya mengalihkan sahamnya Bank Mandiri dan BRI itu ke LPI gitu ya, lalu menuduh bahwa itu kan punya negara dialihkan ke LPI yang nggak ada dasar hukumnya. Kata loh, saya takut nih, masa LPI itu tidak punya dasar hukum sih, pertanyaan saya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sama-sama milik negara. Bank Mandiri, Bank BRI itu persero bentuknya, PT. Kalau dikhawatirkan LPI bisa sewaktu-waktu katakan ya bukan bangkrut lah, hilang atau apa istilahnya itu ya sama aja. Itu lembaga, setiap PT juga bisa demikian. Bisa aja itu. Saya berikan contoh gini, Jiwasraya itu kan BUMN juga kan. Kenyataannya ketika ada problem juga nggak sampai sekarang itu nasabahnya juga nggak terbayar oleh pemerintah, misalnya oleh negara. Ya, jadi kalau masalah itu kan padahal kalau LPI dengan Bank Mandiri dan BRI menurut hemat saya ya memang ya sama, bendahara negaranya ya Menteri Keuangan. Jadi ini satu kantong ke kantong lain gitu padanannya. Apakah itu tidak dasar hukumnya? Saya masih menyaksikan itu. Bagaimana mungkin pemerintah berani bertindak tanpa ada dasar hukum? Ya, LPI saya yakin ada dasar hukumnya itu. Ya, kalau tidak, bagaimana mungkin bisa terjadi pengalihan saham semacam itu? Ya, juga demikian pergantian manajemen yang di Pulau Buapu yang dikatakan dekat Freeport itu, itu kan sama, berarti kan itu kalau ke aneka tambang kemana ya sama aja, itu ubek-ubek yang juga di lingkungan BUMN yang milik negara juga gitu. Lalu pergantian manajemen itu apakah benar mencerminkan itu cengkeraman oligar? Kan gitu kan? Jadi belum ada petunjuk yang lebih konkret gitu. Nah, lalu Pak Said juga mengatakan tentang ekspor nikel yang memang kan sudah di-ban tuh sekarang kan, sudah nggak boleh ekspor. Tapi dia bilang bagi yang tahu benar nanti yang outputnya itu kan bukan dalam bentuk yang nikel kan, boksit, tembaga dan lain-lain itu yang memiliki nilai tambah 14 kali lipat itu katanya ujung-ujungnya kan ya hasilnya itu kelihatannya seperti hebat, tapi katanya kan ujung-ujungnya itu kan seperti tipu muslihat gitu, karena ujungnya untuk membayar utang di bank China, membayar karyawan China gitu ya, kemudian apalagi untuk membayar mesin-mesinnya China. Saya jadi mikir gitu loh, kalau investasi, lalu pertanyaannya itu ketika ada pengelolaan nikel itu modalnya siapa gitu. Kalau memang mesin-mesin itu diutang dari Cina, kemudian ada banyak juga SDM dari Cina, kemudian modalnya juga utang dari Cina lewat bank China itu, ya, lalu hasilnya dipakai untuk membayar, ya wajar dong. Yang salah di mananya gitu. Saya khawatir begini, yang saya ingin perdalam adalah jangan sampai karena hanya dengar kata Cina ini, lalu kritik itu membabi buta hanya oleh karena kebencian rasial gitu. Karena kalau perhitungan bisnis murni, ya kalau semua kapitalnya itu dari utang, ya harus hasilnya ya untuk bayar utang dulu dong. Kan gitu. Nanti bagaimana hitung-hitungannya itu kan mesti ada. Kan Pak Said itu tidak menampilkan dengan lengkap itu hitung-hitungan tentang investasi di nikel ini misalnya begitu. Ya, tetapi hanya membaca secara kulit saja gitu. Lalu memberikan pretensi bahwa itu
wah negatif karena ke Cina. Lah kalau ada negara lain seperti pola seperti itu apa? Ya kan bisa juga. Boleh aja kan kalau ada substitusi negara gitu. Yang lain melakukan investasi yang sama lalu dengan model yang sama, modalnya utang gitu ya, mestinya juga belinya utang dari Cina, semua dari Cina, lalu kalau hasilnya nggak dipakai untuk membayar, atau dari negara yang lain itu kalau hasilnya tidak dipakai untuk membayar utang pada negara itu, lalu bagaimana? Ya kan, itu kan semua ada pola-pola perjanjian dalam konteks kebebasan berkontrak kan, begitu. Jadi saya hanya ingin mengklarifikasi karena demikian juga Pak Faisal mengamati juga sama hal nikel ini semua akhirnya katanya 80% ke China kan, tapi itu kan derivatifnya gitu. Nah begini, saya tuh punya pengalaman bahwa pada tahun berapa ya, 87-an 88 ya atau mulai 86 ya, itu kan pemerintah membentuk Indonesia Trading House besar gitu ya dari Indonesia yang kemudian bermitra dengan Cargill. Lalu maksud dan tujuannya apa? Penetrasi, membuka pasar ke new market gitu, ke bukan pasar-pasar yang konvensional, bukan lagi ke Amerika dan Eropa Barat, tapi pasar yang dipenetrasi itu negara-negara Comecon itu, Eropa Timur yang dulu bersekutu di bawah Soviet itu, lalu China ya, lalu Middle East, Timur Tengah. Jadi kan ini semua negara yang baru yang makanya polanya dipakai counter trade itu, imbal beli ya. Jadi maksud saya begini, penetrasi pasar termasuk ke China itu sudah dari lama sudah diinginkan oleh pemerintah gitu. Karena namanya dalam dunia bisnis kan apalagi di dalam konteks bisnis internasional gitu, mana saja yang kita bisa masuk, punya pasar ya kita masuk kan. Nah dulu saya masih ingat persis, masih sulit ke China itu gitu kan. China belum ada kedutaan besar di sini, masih cuma punya kamar dagang, sehingga kita kalau ke China itu mesti lewat Kadin Komite Cina, lewat kamar dagang Cina itu, lewat Bakin dan sebagainya, dan harus lewat Hong Kong dulu. Sekarang lebih terbuka, sudah punya hubungan diplomatik, kemudian punya kedutaan, lalu hubungan dagangnya demikian bebas. Ya Cina menjadi pasar potensial atau mitra potensial, ya salahnya apa gitu? Ya, Arab Saudi itu kan juga bermitra dengan China jauh lebih besar kan, volume bisnisnya kan juga tidak masalah gitu. Jadi kalau Indonesia sekarang bermitra dengan China lalu menjadi bulan-bulanan, pertanyaannya itu di mana salahnya gitu ya. Ini kan saya takutnya persoalan investasi dan bisnis dicampur aduk dengan persoalan politik gitu. Kalau bahwa ideologi komunis belum memang sudah dilarang Indonesia kan itu udah jelas belitnya. Ya, tetapi kenapa harus ada sentimen rasial? Saya takutnya begitu. Makanya saya ingin memperdalam sebenarnya. Saya ingin memperjelas argumentasi itu gitu, supaya saya nggak salah tafsir nih gitu. Ya, itu kemudian saya kira lalu juga dikatakan proyek jalan tol misalnya gitu ya, proyek jalan tol yang katanya beliau tuh ke lintas Sumatera dan lintas Jawa masih sepi. Nah kan begini Pak, kalau saat ini jalan ini selesai, masa jalan ini hari ini juga ramai, kan pasti menunggu proses gitu ya, menunggu proses. Tetapi infrastruktur yang terkoneksi itu dan jalan, ya artinya jalan-jalan yang menjadi hebat, yang menjadi mulus kan pada waktunya nanti mungkin ya, kalau dikatakan sekarang ini belum betul-betul efektif, ya kita melihat pasti ke depan saya yakin semua prasarana itu akan menjadi efektif gitu ya kan. Jangan dilihat hanya dari waktu sesaatnya gitu. Saya ingin penjelasan lebih jauh gitu. Apakah Pak Didu juga sudah menghitung BEP-nya dari pembangunan jalan tol itu, menghitung berapa lama return on investment-nya, berapa lama return on equity-nya gitu. Jadi kalau sekarang jadi dan diharapkan sekarang langsung menghasilkan, ya kayaknya kan saya masih perlu penjelasan lebih jauh gitu ya itu. Jadi saya ingin saya sekali lagi, ini bukan persoalan pro kontra, tapi saya senang sekali ada seminar-seminar macam ini yang memberikan kritik pada kebijakan publik, tetapi saya ingin ada pendalaman argumentasi gitu ya. Nah kenapa? Karena ya ini kan menyimpulkan sesuatu nanti yang ekstrim gitu ya, akan saya sampaikan nanti. Lalu pengamatannya Pak Said yang lain adalah tentang pemerintah ya, bank-bank membeli Sun ya.
Lah memang surat utang negara itu instrumen utang gitu. Yang dijualnya di pasar uang. Pasar uang itu tidak lain adalah bank dan lembaga-lembaga keuangan non bank gitu. Yang kemudian nanti juga oleh mereka bisa dijual ke pribadi-pribadi gitu. Bahwa orang yang memegang mendapatkan bunga relatif lebih tinggi dari bunga bank, ya itu kan wajar karena namanya juga perdagangan surat. Iya kan? Sama kan perbandingannya seperti orang bermain saham. Nanti kalau bunga deposito itu rendah, maka pasti saham di pasar modal itu lebih tinggi yieldnya gitu kira-kira. Ya, kalau di situ merendah ya kalau bunga depositonya meninggi, pasti di situ di pasar modalnya bunganya akan lebih rendah. Ini kan kontraksi yang memang karena lawan perdagangan itu. Demikian juga bunga deposito bunga bank agak rendah, lebih rendah dari Sun, ya wajar karena memang ingin laku kan, supaya Sunnya laku kan gitu. Pertanyaannya begini buat saya, sebenarnya dengan bank membeli Sun itu di mana kerugiannya rakyat dalam hal ini nasabah-nasabah bank itu? Kan sejauh ini perbankan itu masih membayar bunga kepada nasabahnya. Dan sewaktu-waktu kalau nasabah itu mau menarik uang cashnya, bank itu pun tetap bisa membayar. Dengan kata lain, kan belum terlihat ada krisis dari perbankan itu pada perbankan, ya, sehingga ada rush dan sebagainya. Nggak ada, kan tenang-tenang aja walaupun Sun itu digelontor. Dan memang Sun ini menjadi salah satu instrumen utang negara karena negara memang sedang butuh uang, perlu uang, dia mencari uang gitu. Karena defisit APBN masih tinggi, gitu kan? Ya meskipun pajak itu dikatakan mencapai target, tapi faktanya ya memang masih APBN-nya defisit gitu, masih defisit. Ya, dan ya itu kan salah satu upaya. Lalu kalau saya malahan lebih tarik lebih jauh, bahkan BI digeret itu untuk merepo misalnya 3 bulan sekali dari surat utang itu. Ya itu kan di dalam waktu yang terbatas ini gitu, di dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang PEN itu. Dan yang masa berlakunya hanya sampai di 2022 ini. Nanti setelah itu kan kembali normal ya, tidak lagi. Yang saya tidak setuju nanti kalau misalnya BI, undang-undangnya BI itu dirubah tuh, dikembalikan lagi BI di bawah pemerintah seperti dulu. Ya, seperti yang diusulkan oleh siapa itu, dari Profesor Pratikno atau siapa itu. Nah, itu yang saya nggak setuju. Sekarang dengan undang-undang sekarang BI itu mandiri ya, urusan moneter aja, kebijakan moneter. Sudah bagus. Hanya sekarang situasi darurat diminta istilahnya burden sharing itu. Tapi kan itu sekali lagi temporary gitu, terbatas waktunya, hanya untuk saat-saat yang darurat ini gitu. Ya itu bagian dari ikhtiar pemerintah gitu ya. Menurut saya ya kalau itu ikhtiar pemerintah, ya kita tidak bisa menganggap semuanya itu seakan-akan salah gitu. Saya membacanya seakan-akan seluruh kebijakan pemerintah itu salah. Nah, sehingga dengan gambaran semacam itu, lalu kan saya misalnya kemarin itu yang mengikuti kan bisa menarik kesimpulan begini, lah pemerintahan sekarang ini oligarki, berarti kan jalim gitu. Berarti kan dia suatu yang jelas oleh Pak Faisal dikatakan oligarki itu struktural. Gitu. Nah, maka sama aja kan pemerintah berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu kejahatan struktural malahan. Di mana hukum yang dilawan? Hukum yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar malahan. Karena dikatakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, tujuan berdirinya negara ini salah satunya untuk kesejahteraan umum, bonum commune. Ya, dan pasal 33-nya lalu menyebutkan seluruh sumber daya alam ini sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat gitu. Dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tetapi kalau oligar lalu tuduhannya bahwa hanya dicengkeram oleh beberapa tadi pemain itu, yang oleh Profesor Didin dikonfirm bahwa pemerintahan oligar itu benar, konfirm berdasarkan penelitian, bukti-bukti penelitian, kata beliau. Salah satu contohnya adalah undang-undang KPK, itu jejak oligarnya sangat jelas. Lalu pertanyaannya adalah, kan seperti tadi, atau rakyat bisa menyimpulkan, masyarakat akan menyimpulkan, pemerintahan saat ini adalah telah melakukan kejahatan struktural gitu. Ya, melawan mengkhianati pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 gitu. Padahal di sisi yang lain, tadi saya katakan bahwa bahwa keniscayaan penguasa itu
kawin gitu ya dengan pengusaha itu saya kira di mana-mana gitu, bukan hanya di Indonesia. Itu justru malah keniscayaan, karena nggak mungkin orang untuk menjadi pemimpin negara, pemimpin publik itu tanpa modal. Itu kan nggak mungkin, modal dengkul itu. Nah, tadi saya bilang siapapun yang ngotot, sekarang buktinya nama-namanya tidak ada di survei-survei itu, misalnya seperti itu. Dan andai kata, sekali lagi, andai kata presidensial threshold itu benar menjadi 0%, apakah betul para kandidat itu tidak membutuhkan modal? Saya nggak yakin, tetap membutuhkan pengusaha, gitu simpulannya. Nah, jadi dari gambaran itu semua bahwa kritik ini positif gitu, kritik ini saya tanggapi dengan positif. Tetapi bagaimanapun saya membutuhkan gitu. Kalau bisa itu ada data-data yang lebih tajam, yang lebih konkret gitu. Ya, jangan hanya kulit gitu. Kalau hanya kulit ya saya khawatir itu nanti hanya hanya menimbulkan asumsi dan ya katakan semacam hanya asumsi saja. Padahal ini kan narasumbernya hebat-hebat gitu. Ya, top-top semua. Nah, karena itu ya kalau saya boleh menyarankan pada narasi institut itu, hasil seminar ini dibuatlah kertas kerja gitu, dibuat kertas kerja dalam bentuk eksekutif summary saja gitu ya, yang tipis-tipis saja, kurang lebih 5-10 halaman, menunjukkan dengan konkret gitu ya. Kemudian itu disampaikan ke Presiden Jokowi supaya kita melihat gitu ya, nanti bagaimana sih responnya Pak Jokowi terhadap masukan ini. Tetapi saran saya yang tadi harus argumentasi atau opini yang menggambarkan cengkeraman oligar itu ya harus disertai dengan petunjuk-petunjuk yang relatif lebih konkret gitu. Kalau tidak kan bagaimana dibacanya? Kesimpulannya kan bisa juga sangat sumir gitu akibatnya ya. Jadi kalau nanti ada kertas kerja berupa eksekutif summary disampaikan kepada presiden, ya saya yakin presiden akan merespon gitu ya. Menurut saya, kenapa? Komplainnya super terkaca direspon oleh beliau, langsung telepon Kapolri langsung menginstruksikan jajarannya untuk menangkapin semua itu preman-preman pemalak super truk di Priok itu. Masa masukan-masukan dari tokoh-tokoh ekonom-ekonom top seperti ini nggak direspon sama beliau? Saya sih nggak yakin. Tetapi pendapat saya adalah untuk memberikan eksekutif summary itu harus ada petunjuk yang lebih konkret gitu. Sehingga tidak saya khawatir gini, sekali lagi opini ini hanya terselimuti gitu teresapi gitu dengan akar kebencian gitu. Ya, dengan akar kepahitan pada Pak Jokowi, dengan kebencian rasial pada Cina gitu ya, dengar Cina lalu kita sudah reluctant gitu, sudah ada penolakan bawah sadar, jadi menjadi akhirnya apa-apa yang tingkatnya intelektual rasional ini lalu kemudian menjadi mubasir gitu, menjadi tidak rasional lagi gitu. Tapi kalau ada kertas kerja yang disertai dengan petunjuk yang konkret tentang cengkeraman oligar ini, saya kira kan itu nanti bisa dipakai menjadi dasar dua action sekaligus gitu. Action hukum itu kan bisa kalau undang-undangnya sekarang kan ada bukti, nggak selalu pemerintah itu menang kan. Meskipun misalnya gini, undang-undang cipta kerja itu kan sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK. Ya, meskipun ada kata bersyarat dan sebagainya yang membingungkan logika, tapi intinya pokoknya kan inkonstitusional dan pemerintah harus memperbaiki itu. Ya, jadi dengan kata lain, toh masih ada lembaga pengadilan yang sekali lagi meskipun belum ideal, belum memuaskan ya, tetapi toh tetap mengalahkan pemerintah gitu. Yang kedua, contoh lain misalnya pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu ya, tentang pemulihan ekonomi nasional, yang pasal itu mau menempatkan para pejabat yang menangani Covid ini di atas hukum, toh dikatakan juga inkonstitusional juga oleh MK. Ya, sekali lagi meskipun katakanlah putusan itu belum memuaskan, tapi toh ada bukti bahwa pemerintah kalah di situ. Ya, jadi action hukum. Nah, nanti kalau ada belit-belit kebijakan publik, ya undang-undang kan bisa diuji lagi. Atau juga kalau itu di bawah undang-undang, diujinya bisa ke MA. Atau bahkan kalau itu hanya berupa keputusan-keputusan eksekutif aja pemerintah,
nanti kan bisa digugat di PT UN. Dan fakta menunjukkan bahwa nggak selalu presiden menang, kalah banyak di PT UN juga, kan? Jadi artinya gini, meskipun di hukum itu juga masih kita melihat masih banyak catatan yang memprihatinkan di dalam penegakan hukum, tapi ada fakta kok. Ya, ada fakta bahwa penegakan hukum bagaimanapun tetap jalan. Buktinya 2 menteri aja di eranya Pak Jokowi yang baru, di era yang kedua itu juga dibabat. Wakil ketua DPR juga disikat oleh KPK. Ya, jadi artinya gini, walaupun sekali lagi belum cukup ideal, belum cukup memuaskan penegakan hukum ini, tetapi tetap ada contoh-contoh gitu. Ada presiden-presiden yang menunjukkan bagaimanapun kita masih punya pengharapan untuk hukum itu gitu. Ya, jadi itu hanya sebagian contoh-contoh kecil. Nah, action politik ini kan kalau nanti Pak Jokowi menerima masukan ini, pastikan beliau mempelajari. Kalau tadi saya katakan, kalau itu memang dinilai cukup berkualitas karena ada disertai dengan petunjuk-petunjuk yang relatif lebih konkret, saya percaya beliau akan bertindak. Meskipun juga kita tidak bisa mengharapkan secepat reaksi bertindaknya itu terhadap sopir-sopir truk. Itu terus terang kan karena ya kelas sopir truk dan polisi yang bertindak. Tapi kalau ini kan berarti menuduh di dalam lingkaran pemerintahan kan yang jalim, ya tentu pasti beliau butuh waktu. Tapi paling tidak siapa tahu dipakai menjadi pertimbangan untuk reshuffle gitu. Kan begitu. Nah, yang kedua, kalau tidak bagaimanapun kan Pak Jokowi juga memikirkan legasinya, nama baiknya setelah pasca berkuasa kan. Kan beliau tidak hanya mencanangkan pindah ibu kota saja itu legasinya, tetapi kan performance secara keseluruhan itu dinilai selama beliau berkuasa. Kan rakyat menilai begitu. Ya kan? Ya, kalau banyak memang kalau dari seminar ini bisa memberikan bukti-bukti yang relatif lebih konkret tadi, pastikan beliau mempertimbangkan. Kalau tidak kan meninggalkan nama yang buruk kan. Kondisi yang buruk untuk beliau bahwa sudah diberitahu ada pemerintahan yang belang begini tapi beliau nggak bertindak, kan seperti itu kira-kira. Dan saya kira Pak Presiden kan tidak mau seperti itu. Dan yang kedua kan nanti kertas kerja itu bisa dipakai untuk kontra kampanye dari tokoh-tokoh yang akan bertarung di 2024. Ya kita tinggal ngomong kan gitu. Ini ada jejak kejaliman pemerintahan yang oligark. Ini bukti-bukti petunjuknya. Nah, siapa tokoh yang mau menghapuskan politik semacam ini? Ya, yang mau bersih. Nah, kalau yang mau bisa teken kontrak gitu kan dengan narasi institut, kita dukung. Gitu. Kalau yang tidak, ya jangan didukung sebaliknya. Gitu. Misalnya seperti itu. Jadi, maksud saya begini, jangan hanya berhenti dan selesai berteriak di medsos saja. Tapi bagaimana hasilnya ini dijadikan satu laporan resmi ya, yang saran saya dalam bentuk eksekutif summary saja kepada presiden dan bisa dijadikan dasar untuk tadi 2 action itu, legal action dan political action gitu. Saya kira itu catatan saya yang kemarin belum kesampaian untuk saya sampaikan, dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan salut kepada narasi institut dan terima kasih kepada semua narasumber yang sekali lagi reputasinya tidak perlu diragukan lagi. Dan saya senang terlibat ya, bisa diizinkan ikut itu oleh karena ya seperti ini, karena bisa sebenarnya saya mengharapkan bisa terlibat dalam dialog kemarin itu ya, dialog langsung. Tetapi ya sekali lagi karena ada hal teknis yang nggak memungkinkan, jadi terpaksa saya kemukakan unek-unek saya ini melalui video ini ya. Terima kasih dan salam sehat.